Shalom, selamat datang di MDC Channel. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Bila jemaat ikut mengambil bagian dengan menyanyikan pujian bersama kami, jangan pasif. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum ini saya minta untuk jemaat katakan Yesusku dahsyat. Salam keras, salam lantang satu kali aja, mari. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Amin. Menawan dan suci, ku
suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu berjalan, berjalan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Sekali di sini, lagi di sini, menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus menemani sang lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Berjalan, yes, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, berjalan, berjalan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Kau hadir setiap kali, urapanmu, lawatanmu, setiap kali, Kaulah yang ku perlu. Kita mari bersama-sama setiap kami, Bang. Bersama setiap hati kami, lawatanmu, Kau
Jamah Yesus, kau jamah siap kami Bapa. Kau rapi kami Bapa dengan minyak Tuhan Yesus Bapa. Kau berbagi bagi kami Yesus. Kau ubah siap hidup kami Bapa. Siapa lama yang lama kasih, siapa lama yang lama kasih. Inilah kami Bapa, yang hausana jamaah Bapa. Inilah siap kami Yesus yang rindu akan Engkau Bapa, yang rindu akan Bapa. Mari kita nyanyikan sujud di altarnya. Mari bersama-sama sujud di altar. Yes, kami sujud di altar-Mu Bapa, untuk menyembah Engkau Bapa. Inilah kami Bapa. Syakaralahu. Kau menerima anugerah-Mu Bapa. Kau mengampuni setiap dosa kami. Kami hanya bisa berserah pada-Mu Bapa. Ubah hidupku, amin. Lalui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkah Dia tanya sediakannya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Yang uniku dan bebaskan Dia ubah hidupku, lalui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sadarkah Dia tanya. Bila hati terasa berat, tak selampu mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yang firman, Dia berfirman, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Yang uniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, lalui
bebaskanku yang baik berkat-berkat-Mu ya Bapa bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kau siapkan telinga kami Tuhan supaya dapat Tuhan mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan dapat kami terima dan jadi berkat bagi setiap kami. Amin. Jadi berkat bagi setiap pemirsa di rumah. Amin. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, terutama sidang Jemaat GKPB Terang Bangsa MDC Muntilan. Saudara-saudara, seringkali saya bertanya kepada orang, apa tujuan hidupmu? Banyak orang yang tidak bisa menjawab. Bahkan sebagian orang Kristen juga menjawabnya asal-asalan. Ada yang menjawab begini, cari kebahagiaan selama di bumi ini. Ada juga yang mengatakan hidup adalah uang. Untuk berbuat baik kan, untuk melakukan suatu perbuatan baik. Dan ada juga yang berkata untuk mencari ketenangan dan lain sebagainya. Saudara, kita harus mengerti, hidup sebenarnya bukanlah berfokus pada hidup sekarang ini. Karena banyak orang tidak tahu arti sesungguhnya. Maka mereka melihat secara realitas saja atau apa yang mereka lihat di hadapannya. Sehingga mereka membenarkan apa yang mereka pandang menurut logikanya. Kalau pandangannya adalah kesuksesan di dunia ini, maka yang ia cari adalah kemuliaan di dunia ini saja. Karena pendapat mereka, harta atau uang yang bisa membuat kita bahagia. Mereka dengan banyak uang, berpikir banyak uang, mereka akan dihargai oleh banyak orang. Dan jadi memburu uanglah tujuan hidup mereka. Maka saudara, timbullah rasa keserakan yang menimbulkan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Kita akan belajar, kita akan melihat di dalam Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, ada jalan yang kelihatan nampak baik,
Tetapi saudara, ujungnya membawa maut. Awas maka itu saudara. Jika mereka diberitahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, jawabnya dengan enteng. Itu dipikirkan besok saja, Pak. Sebab kita hidup ini, ya sekarang ini, jalanilah yang ada di hadapan kita. Saudara, ini berbahaya sekali. Saya merasakan bahwa jadi berita tentang keselamatan itu perlu diberitakan. Sebagian orang Kristen pun merasa nyaman-nyaman saja karena sudah merasa diselamatkan dan dibaptis. Inilah yang disebut Kristen daging. Merasakan aku percaya Yesus dan dibaptis, kan sudah selamat. Saudara, kita akan melihat, kita akan belajar di dalam kitab Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Perhatikan di layar saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Siapa percaya dan dibaptis, apa itu? Akan diselamatkan. Sekali lagi saya baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada kata akan. Akan itu sudah selamat belum, saudara? Ada akan. Kalau saya berkata, saya akan ke Jakarta, sudah sampai ke Jakarta belum? Belum kan? Jadi saudara perhatikan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya, orang yang percaya pada Yesus dan dibaptis, itu ada kans untuk diselamatkan. Tetapi belum selamat kalau saudara tidak melakukan perintah-perintahnya dan mengikuti dia. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara perhatikan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya saudara, jika kita tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti jalan Tuhan, maka gagallah tujuan hidupmu. Suatu hari ada seorang ibu masuk ke gereja kita. Dia adalah seorang sarjana teologi dan seorang guru agama. Saya tawari agar ikut program pemuritan di gereja kita. Dengan rendah hati ibu ini mau mengikuti pelajaran DK atau dasar kekristenan. Dengan tekun diikutinya pelajaran dasar tersebut, walaupun dia adalah seorang sarjana teologi. Dan ketika dia mengikutinya, nilai ujiannya pun 10-10. Setelah lulus saudara, dia berkata kepada saya, Pak, saya baru menyadari bahwa saya ini ternyata belum lahir kembali. Padahal saya ini seorang pengajar dan sudah berkhotbah di mana-mana. Dan ibu tersebut minta dibaptis ulang. Saya selam. Dan sekarang beliau menjadi pendoa syafaat di gereja kita. Nah, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di sini saudara, jika kita mengikut Tuhan Yesus, tetapi kita ini belum mengalami kelahiran kembali, ya, pikiran kita ini belum terbuka, maka kita tidak akan mengerti, tidak akan mengenal tentang kerajaan Allah atau kehidupan yang kekal. Orang yang belum mengalami kelahiran kembali dan pikirannya belum terbuka, ia tidak akan tahu visi Tuhan untuk kita yang sebenarnya, yaitu untuk hidup kekal di kerajaan Allah. Dan kita hidup di dunia ini, saudara perhatikan, kita hidup di dunia ini adalah suatu proses persiapan
untuk pergi ke kerajaan Allah atau untuk menerima kehidupan yang kekal. Maka kita akan belajar. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikian juga saudara, banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya belum mengalami kelahiran kembali, sehingga dia tidak mengerti akan visi Allah. Sebagian anak-anak Tuhan ke gereja juga banyak yang keliru tujuannya. Mereka ke gereja dengan tujuan agar Tuhan memberkati secara finansial saja, atau mencari kemakmuran duniawi ini saja. Kalau kita menengok ke perjanjian lama, memang berkat-berkat Tuhan pada perjanjian lama adalah berkat-berkat kedagingan atau kekayaan materi, karena pintu kerajaan surga belum dibuka. Perjanjian lama isinya kebanyakan tentang sejarah. Tetapi kita harus hidup setelah kita hidup di perjanjian baru, Yesus membuka pintu kerajaan surga melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga tujuan hidup kita berfokus pada kehidupan yang kekal. Karena kita hidup di bumi ini hanya sementara waktu saja, dan kita harus mengerti masalah ini. Tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal, bukan untuk hidup di dunia ini saja. Tetapi saudara, halangannya itu banyak saudara. Kita akan belajar di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Saudara perhatikan masalah ini. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara masalah ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah masalah kedagingan, masalah makanan, masalah minuman, masalah kekayaan, tetapi dikatakan soal apa saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang kaya raya, tetapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saudara, kita akan melihat peringatan dari Tuhan Yesus. Peringatan dari Tuhan Yesus yang sangat keras. Kita akan melihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Injil Matius 19 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, peringatan Tuhan ini sangat keras sekali. Ya, sangat keras sekali. Dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Justru dengan banyaknya harta ini, ya, semakin banyak halangan kita menuju ke kerajaan Allah. Salomo
adalah seorang yang paling pandai di dunia ini dan taat kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Ketika Salomo diberi harta kekayaan yang melimpah, bukannya semakin dekat dengan Tuhannya, tetapi semakin banyak pelanggarannya. Bayangin saudara, Salomo mempunyai istri 700 orang dan 300 orang budak, dan hatinya lebih condong pada istri-istrinya daripada Tuhannya. Dan dia terseret pada penyembahan berhala. Bukannya saya itu anti dengan orang kaya, tetapi saya menasihatkan kekayaan itu bisa mengubah pola pandang kita yang dulunya ke Tuhan menjadi orang yang mencintai dunia ini. Saudara, maka firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan padamu. Cari dulu kerajaan Allah itu sampai ketemu, saudara. Sampai ketemu. Kalau saudara bisa sampai ketemu kerajaan Allah, atau sudah bisa sampai bertemu secara pribadi dengan Tuhan di dalam hatimu, maka pikiranmu akan terbuka. Saudara, ya, banyak orang yang tidak mengerti. Maka ketika orang ini belum mengalami kelahiran kembali dan pertobatan, pikirannya bukan pikiran Kristus, ketika diberkati Tuhan, hanyutlah dia. Tuhan Yesus ketika diuji, dia dibawa ke suatu gunung oleh iblis, diperlihatkan kemuliaan dunia ini, dan kata iblis, Yesus, jika engkau mau sujud sembah kepadaku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Jadi ini adalah tawaran bagi kita semua. Mau pilih dunia beserta kekayaannya atau kehidupan yang kekal yang belum nampak. Yesus sudah berkata, kita tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mammon. Yesus itu adalah anak Allah dan Mammon adalah anak iblis. Dan keduanya ini sangat berat. Silakan Anda memilih mana. Saudara akan memilih Mammon, atau saudara akan memilih Yesus untuk ikut kerajaan surga. Saudara, ini perintah dari Tuhan Yesus. Saudara nanti bisa memilih, milih Mammon atau milih Tuhan Yesus. Kita lihat Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara perhatikan di sini, ya, saudara perhatikan di sini bahwa barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya, saudara, yaitu menolak hawa nafsu duniawi, ya, dan memikul salibnya. Memikul salibnya artinya rela menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengikut aku artinya mengikuti perintahnya, walaupun itu nampaknya gak enak, saudara, tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Silahkan saudara memilih mana. Nah, tapi saya merindukan bahwa saudara jangan sampai tertipu oleh dunia ini, sampai membuang kehidupan yang kekal hanya untuk mendapatkan keduniawian yang fana ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akan berdiri. Angkat tangan saudara. Angkat saudara, saya akan berdoa.
Bapa surgawi, di dalam nama Yesus, saat Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah online ini pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati dan menjadi benih-benih yang subur, sehingga kerohanian mereka menjadi semakin kuat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Biarlah diberkati Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga apa yang Engkau butuhkan, Allah-Mu akan mencukupi semua kebutuhan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan Engkau dihindarkan dari COVID-19 ini, dan Engkau akan menjadi orang yang berbahagia karena Engkau memiliki pikiran Kristus yang akan menuju ke kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus saya berdoa.